Kehidupan rumah tangga Krisdayanti dengan Raul Lemos terhalang wabah. Sudah berbulan-bulan mereka menjalani hubungan jarak jauh karena Raul terkena lockdown dan tidak bisa meninggalkan Timor Leste. Selama beberapa bulan terakhir, pasangan suami istri tersebut hanya bisa berkomunikasi melalui ponsel. Beberapa momen spesial seperti ulang tahun pernikahan, ulang tahun KD, ulang tahun Raul, hingga Lebaran harus dilewati KD tanpa sang suami. Dan menjelang usainya bulan Juni ini, ada kabar yang dibawa KD tentang sang suami. Rencananya, pada bulan depan Raul akan kembali ke Jakarta setelah menjalani vaksin kedua. Lantas, seperti apa kebahagiaan Krisdayanti sebab tak lama lagi bisa memeluk suami tercinta? Jauh dari suami selama berbulan-bulan, Krisdayanti pun terus menyibukkan diri dengan banyak aktivitas. Di sela-sela profesinya sebagai anggota dewan, ia berusaha menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga secara ketat. Lantas seperti apa KD yang kini sedang giat menjajal olahraga wushu? Olahraga wushu yang sedang dijalani KD biasanya bertambah menyenangkan karena anak bungsunya tertarik ikut wushu. Kellen bahkan sudah mulai hafal sejumlah jurus yang kelak diarahkan menggunakan jurus pedang. Tapi berbeda dengan Kellen kakaknya, justru lebih tertarik menjadi penyanyi mengikuti jejak KD. Benarkah suara Amora juga mendapat banyak pujian bukan hanya dari para netizen, tapi juga dari kalangan profesional? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Penantian Krisdayanti pada sang suami sepertinya akan segera berakhir setelah datang kabar dari Timor Leste bahwa Raul Lemos akan segera kembali ke Jakarta. Selama masa pandemi COVID-19, Raul memang tidak bisa meninggalkan negaranya karena terkendala lockdown. Tapi kini Timor Leste sudah menjalankan vaksin untuk rakyatnya. Sehingga setelah tahapan vaksin selesai, Raul bisa meninggalkan negaranya untuk datang ke Indonesia menemui Krisdayanti dan anak-anaknya. Terpisah jarak yang sangat jauh selama berbulan-bulan memberi keyakinan pada KD untuk tetap menjaga cintanya pada Raul. Lantas, seperti apa rasa rindu tak bisa bertemu suami tercinta selama berbulan-bulan? Siapa sih yang mau ngebayang bisa jauh dari suami begini, jauh dari ya biasa bareng gitu. Terus ini kan alasannya kan memang ini kejadian luar biasa. Ini pandemi ini kan nggak bisa disalahkan gitu. Kadang bisa kali Mor nyebrang kan cuma satu orang, ya nggak bisa. Ini kan kebijakan negara, kamu nggak bisa sembarangan. Ya kangen gila. Jadi ya sudah kita ikuti, kita jalanin. Yang tadi saya bilang pasti keindahan akan ada nanti di akhir. Suami yang memang masih tertahan di Timor Leste karena akibat pandemi. Alhamdulillah ini dua anak ini nggak cranky, nggak tipikal yang manja gitu. Ya, jadi mereka tahu kondisinya, ya udah so far mereka fun aja gitu. Tahu gitu dedinya ada di sekitarnya gitu tahu. Rencana kedatangan Raul bagai pengobat rindu bagi ibu 4 anak ini. Beberapa momen spesial seperti ulang tahun pernikahan, ulang tahun KD, ulang tahun Raul, hingga Lebaran harus dilewati KD tanpa didampingi sang suami tercinta. Menurut rencana, Raul akan kembali ke Jakarta pada Juli mendatang setelah Raul mendapatkan suntikan vaksin tahap kedua. Krisdayanti pun menjelaskan jika tidak ada aral melintang, Raul Lemos akan menerima vaksin pada minggu depan sehingga di bulan Juli sudah bisa datang ke Indonesia. Iya,
kondisinya insya Allah ya, mudah-mudahan pada bulan Juli ini bisa segera terbang ke Jakarta, karena memang banyak juga akhirnya pekerjaan yang numpuk dan minta perhatian. Ya kita ikhlaskan lah ya, yang penting pokoknya semuanya baik-baik, komitmen untuk saling menjaga baik-baik, komunikasi jangan kendor, jangan juga menguap gitu ya. Jadi setiap jam saya selalu update, ditanya nggak ditanya saya selalu update anak-anak, kondisi saya. Kan ini kan kita tuh harus komunikasi aja, namanya long distance relationship itu memang hampa gitu, tapi itu harus, ini kondisinya lagi luar biasa nih, semuanya orang lagi terpisah, jarak waktu itu ya perlu kesabaran semua, karena kesabaran ini adalah permulaan dari semua kesedihan gitu ya. Ya ini kesembuhan dari semuanya adalah sabar. Jadi proses vaksinasi juga sudah berjalan, jadi mudah-mudahan nanti suami saya 1 minggu lagi vaksin yang kedua sih, mudah-mudahan dari situ dia baru bisa terbang. Berbulan-bulan tidak bertemu Raul Lemos yang lockdown di Timor Leste membuat kerinduan Krisdayanti seperti bertumpuk-tumpuk. Beruntung, ia memiliki banyak kesibukan sehingga tidak melulu memikirkan hubungan jarak jauh yang harus dijalani. Lalu mengapa Kade memilih mengisi waktunya dengan olahraga wushu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Hari-hari Krisdayanti memang serba padat, tapi sejak jauh dari Raul Lemos yang terlockdown di Timor Leste. Ia seperti tidak ingin berpangku tangan sehingga meratapi hubungan jarak jauh yang dijalaninya dengan sang suami. Jadilah, selain aktivitasnya di DPR RI, Kade juga rajin berolahraga. Ia menempa diri habis-habisan untuk mendapatkan kebugaran yang diinginkan. Belakangan ini, seperti yang dibagikan dalam media sosialnya, Kade tampak getol berlatih wushu. Secara teori, ia mengaku berolahraga wushu bisa melatih disiplin sehingga terhindar dari kepikunan. Tapi lebih dari semua itu, wushu menjadi pilihan terbaik mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi sehingga mustahil menjalani olahraga-olahraga lain yang lebih berat. Sekarang ini karena usia juga udah tambah, saya nggak olahraga seperti tren-tren yang goes atau apa yang kalau harus memaksa untuk keluar rumah. Jadi saya memang juga mencari trainer atau coach perempuan. Jadi karena coach saya selama 3 tahun terakhir ini lagi hamil besar, jadi saya off dulu untuk latihan Muay Thai dan body strength. Karena itu saya pilih wushu. Kenapa? Karena memang secara teori dan prakteknya wushu Taolu ini kan adalah seni bela diri. Dia melatih kedisiplinan, keterampilan dan juga ketelitian. Artinya ada irama juga di situ. Kita lebih fokus, dan kalau kita fokus ke sesuatu juga melatih untuk kita nggak pikun ya. Jurus kipas ini baru saya pelajari dari 3 stepnya, saya baru selesai session 2. Ya, dan ini memang lumayan sih ya, artinya 5 kali latihan ini saya cukup bisa mengikuti karena dasarnya juga mungkin saya untuk koreo dan lain-lain udah cukup mengenal tarian dan lain-lain, jadi cukup lumayan luas lah gitu untuk diajarin. Wushu kira-kira baru 2 minggu ini, tapi memang gerakannya saya suka dan saya juga takjub di mana awal dan akhir kita mulai dengan doa. Berlatih wushu seperti memberi Krisdayanti semangat untuk terus bergerak. Saat ini, yang ia gemari adalah wushu dengan kipas besar. Baginya, gerakan-gerakan kipas sangat menarik. Selain seperti sebuah tarian, juga membuat konsentrasinya bisa penuh.
Meski ada beberapa alat yang bisa dipakai sebagai properti dalam olahraga ini, tapi pilihan KD sudah bulat karena dengan kipas, ia merasa tampak lebih menawan dalam melakukan gerakan-gerakan wushu. Jadi latihan olahraga yang paling lama dan berat adalah wushu sepanjang karir saya olahraga ya. Karena latihannya full 2 jam. Ya, 2 jam full. Dari pemanasan, dari wushu taulu itu harus ekstra pemanasan sampai total gitu ya. Pemanasannya aja 45 menit gitu. Jadi memang latihan sikap, latihan fokus, dan latihan untuk mengingat-ingat gerakan jurusnya itu memang perlu ekstra sabar. Ya kan ada stick tongkat, ada pakai stick tongkat, ada yang pedang, tapi untuk umuran saya jadi fokus dulu di kipas karena jauhnya lebih cantik gitu ya. Dan kipas ini memang butuh keterampilan untuk buka tutupnya gitu. Nah, buka tutupnya itu sesuai dengan kontraksi perut. Jadi ada yang kita relax, ada yang rilis, ada yang kenceng gitu. Nah, mata juga harus fokus tek gitu. Kipasnya dari pelatih saya. Terus kalau dilihat dari sosial media tuh kayaknya memang gerak-gerakannya gitu. Itu semuanya adalah training khususnya sih. Menjalani olahraga wushu, Krisdayanti tidak sendirian. Ia ditemani Kellen, anak bungsunya, yang ia ajak berolahraga sekaligus menurunkan berat badannya. Tapi benarkah Kellen yang juga mewarisi bakat menyanyi Krisdayanti dilarang oleh Raul menjadi artis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Rasa bangga dan bahagia diresapi Krisdayanti setiap kali melihat perkembangan dua buah cintanya bersama Raul Lemos. Saat ini, Amora dan Kellen adalah anak-anak yang memiliki banyak kemampuan, terutama dalam menyanyi. Terlebih Amora, yang usianya sudah 9 tahun, mampu tampil sebagai penyanyi berbakat yang tak kalah dengan kualitas menyanyi Krisdayanti. Di beberapa tayangan, terlihat penampilan memukau Amora, termasuk saat menyanyi sambil bermain piano. Bagi KD, kemampuan Amora sangat melampaui dirinya di usia yang sama. Tapi ia ingin putri pertamanya dengan Raul Lemos itu tumbuh secara natural tanpa harus dipaksa. Toh ia percaya buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Jadi memang jadi gini loh, anak itu tuh kan kalau lebih ya ada beruntungnya lah ya kalau memang buah nggak jatuh dari pohonnya. Memang ada kata-kata seperti itu. Cuman ayahnya itu tahu bahwa sebetulnya Amora itu peta nasibnya nggak di musik. Cuman saya bilang kadang arguing juga sama suami, ya nggak apa-apa gitu. Anak-anak tuh belajar untuk menyerap musik supaya mereka punya rasa, punya feeling. Dan karakter mereka secara ini bisa lebih kuat gitu dengan dia belajar gesture, dengan main piano, vokal. Lalu ya itulah konsisten berlatih, akhirnya ya dia mungkin latihan pendengarannya juga bagus kan. Akhirnya dia bisa mendengar lagu-lagu mana sih yang cocok buat suaranya dia. Jadi dia pilih sendiri seperti lagu Heather itu, terus lagu-lagu lain yang cocok sama timbre vokalnya dia keluar aja begitu natural. Iya, kayak ala Broadway, apapun yang itu bikin bengong. Sampai di highlight dengan media news dan lain-lain, terus viewernya bisa jutaan untuk nonton. Saya bilang, Amora, don't stop, karena don't stop until you win. Artinya bukan memenangkan apa yang dia ingin capai, tapi dia bisa punya satu hal yang orang bilang talented. Orang kan bilang multi talented. Kalau zamannya generasi XY ini udah bukan multi talented lagi, mungkin
jadi dokter, jadi chef, jadi ini, jadi dia bisa lebih punya banyak keahlian nantinya kalau dia pelajari dari sekarang. Makanya nggak boleh sombong, Amora, terus latihan. Iya, bukan bengong, merinding gitu, karena sekarang diskusi sama Raul, ini saya waktu umur 9 juga nggak begini gitu kan, kok bisa gitu. Dan saya di sini berterima kasih kepada Mbak Titi DJ sama Mama Ruth Hana ya, cuma 2 orang itu yang nyuruh saya untuk meles vokalkan Amora secara serius. Kade, lesin anak lo gitu, bener. Jadi 2 orang itu yang mendorong saya untuk lesin Amora dan saya awasin. 2 tahun belakangan ini dia pasti lebih serius, dan dia salah satu murid saya yang benar-benar penurut, yang benar-benar dia mengikuti arahan banget. Kan ada yang biasanya aku nggak mau lagu ini, aku nggak mau kayak begitu Miss gitu. Nah kalau Amora itu benar-benar nurut banget dia. Selain Amora yang mulai matang suaranya, si bungsu Kellen ternyata juga memiliki kualitas suara yang bagus. Tapi, Kellen justru lebih diarahkan untuk mahir dalam bidang sport. Saat ini, selain ikut berlatih wushu bersama Kade, Kellen juga gemar skateboard dan futsal. Malah, dari guru futsalnya, Kellen mendapat nilai positif karena memiliki bakat bermain bola. Padahal menurut Kade, kualitas suara Kellen tak kalah dengan kakaknya, karena sudah mampu bernyanyi dengan benar tanpa suara sumbang. Tapi benarkah sang ayah Raul Lemos tidak ingin Kellen mengikuti jejak Krisdayanti sebagai seorang artis, sehingga kini Kellen lebih diarahkan ke bidang olahraga? Kellen tuh suaranya lumayan bagus, dia nge-rap juga keren, terus nggak fales nyanyi. Cuman karena dedinya itu lebih mengarahkan dia tuh bidangnya olahraga gitu loh. Kamu tuh bukan artis. Gitu, kasihan juga lihat Kellen, tapi nggak apa-apa, biar aja dia mengikuti alurnya, biar aja dia senang dulu olahraga. Oh senang, justru saya gubrak-gubrak dia supaya olahraga karena badan dia ini overweight ya. Jadi saya mau menggerakkan dia supaya mau olahraga dijadikan sebagai lifestyle untuk dia gitu, dan tanpa ada excuse ya, maksudnya mau baru olahraga, mami haus, mami ini, mami, nah itu yang harus dikurangin. Sekarang lagi skateboard, dia lagi skateboard, nah ini lagi pelan-pelan wushu, kan nanti wushunya kalau Kellen diarahkan ke pedang gitu ya, perlu step by step lah, nggak bisa segera, tapi mudah-mudahan lah dia melihat saya serius. Ya mudah-mudahan dia nanti akan Kalau Amora memang dia mengklaim dia ini indoor girl gitu, jadi dia nggak olahraga yang berat kecuali berenang, karena memang olahraga ini cara positif saya untuk tidak saja mengisi waktu luang, tapi juga dapat bonus sehat. Progresnya sih Kellen bagus, dari segi motorik, skill maupun dia tuh rajinnya gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.